welcome back to our channel. Welcome back to Hims Family Channel yang akan ngajak kalian untuk jalan-jalan virtual sekaligus review tempat-tempat menarik di berbagai daerah. Kali ini aku akan ngajak kalian untuk jalan-jalan virtual sekaligus review penginapan yang katanya salah satu yang terbaik di daerah Borobudur. Terbaik di bidang fasilitasnya, di bagian servisnya yang bintang 5 banget, dan rasa makanannya yang juga enak nih guys. Langsung aja, kita akan review langsung Pelataran Borobudur Hotel and Resort. Jadi kali ini aku akan menginap langsung di Pelataran Borobudur Resort. Jadi aku akan nginep di tipe modern villa. Dan sekarang nih aku lagi mau masuk, tapi ternyata pintu masuk resortnya ini lagi direnovasi gitu guys, jadi bangunannya. Jadi kita diarahkan untuk masuk lewat pintu masuk hotel. Dan ternyata karena kita emang salah pintu masuk, petugas yang berjaga di Pelataran Borobudur itu langsung berinisiatif buat nganterin kita ke pintu masuk yang hotelnya. Jadi memang lagi direnovasi, jadi untuk check-in pun kita harus di bagian bangunan Pelataran Borobudur Hotel guys. Nah tadi itu saat di gerbang masuk memang kita ditanya dulu nih guys, udah bikin reservasi atau belum, dan kalau kita udah bikin reservasi itu atas nama siapa. Jadi Pelataran Borobudur ini sangat memastikan privacy dan keamanan resortnya pastinya. Jadi kayak harus benar-benar dipastikan apakah yang berkunjung ini beneran tamu hotel yang sudah membuat reservasi atau belum gitu. Nah sekarang jadi tadi aku langsung dianterin sama bapak-bapak yang bertugas untuk check-in, dan untuk check-innya ini berjalan smooth karena jadi kalau untuk yang resort, aku nggak tahu kalau yang hotel ya check-innya gimana, tapi kalau yang resort tadi jadi kita langsung disuruh duduk di sofa. Jadi check-innya ini di sofa yang tadi, lalu nanti petugas dari resortnya yang nyamperin kita. Itu nyamperin ntar dia akan menjelaskan beberapa hal tentang resort itu, lalu untuk konfirmasi beberapa hal, tanda tangan, dan paling konfirmasi siapa aja yang menginap. Jadi kita kayak ngasih tahu nama siapa aja yang menginap di resort kita nanti. Nah setelah kita check in di petugas resort, nah untuk ke resortnya itu kita naik buggy car. Untuk mobil pribadi bisa ngikutin belakang dan nanti akan parkir lalu drop barang-barang di buggy car ini. Nah ini untuk pemandangan pelataran hotelnya nih guys. Kalau misalnya untuk hotelnya memang pemandangannya langsung sawah hijau gitu di depan, jadi kelihatan asri banget. Nah sekarang kita akan menuju ke resort, dan sembari menuju ke resort kita akan melewati dulu parkiran mobil di mana nanti akan drop barang-barang. Nah untuk parkiran mobil di Pelataran Borobudur ini di sebelah sini guys. Jadi tadi ada parkiran mobil di sebelumnya, itu bisa untuk hotel, dan ini juga sebenarnya campur sih, tapi yang resort juga bisa di sebelah sini. Nah setelah kita drop barang-barang, kita langsung menuju ke villa kita. Di Pelataran Borobudur ini fasilitasnya mereka sudah kayak antara hotel and resort karena di dalam satu lingkungan yang sama. Jadi untuk fasilitasnya nggak jauh beda ya guys. Paling beberapa fasilitas yang berbeda itu pastinya di afternoon tea-nya. Nah ini kita menuju ke villa kita, yaitu tipe modern villa. Nah ternyata sembari kita lagi menuju ke villa naik buggy car ini, Pak driver buggy car-nya ini sambil nerangin beberapa fasilitas yang ada di Pelataran Borobudur ini guys. Jadi tadi yang sebelah kanan itu seperti kayak pendoponya mereka, di mana bisa aktivitasnya juga di sana. Lalu di sebelah kiri juga ada restonya. Nah untuk lobby Pelataran Resort itu guys sebenarnya ada di sebelah kanan ini. Jadi untuk bangunannya sebenarnya di sini, dimana kayak kita harusnya tuh check in kalau yang resort tuh di sebelah situ. Tapi sayangnya pas aku datang lagi di tahap renovasi. Sepertinya sih diperbarui dan pastinya mempercantik lobby resortnya ya pasti.
Ya, setelah kita keliling tadi, langsung aja kita review resort kita. Ini tipe modern villa. Ini luarnya cantik banget ya guys. Jadi di depannya langsung ada private pool. Dan tipe modern villa ini walaupun tipe modern tapi nggak meninggalkan kesan-kesan unsur tradisional khas Jawanya. Nih lihat dari pintu depannya aja tuh udah khas Jawa banget. Cantik banget. Guys, pokoknya tuh aku waktu pas pertama kali datang kayak wah ini villa emang cantik banget. Jadi penggabungan antara unsur tradisional tapi tetap modern. Jadi buat kalian yang kurang suka mungkin kalau terlalu tradisional, terlalu kayu-kayu, kalian mungkin anggapnya agak creepy, tapi di sini enggak sama sekali karena benar-benar antara modern dan tradisional. Sini ada sofa, terus untuk TV-nya ini udah smart TV dan kalian udah langsung dapat akun Netflix. Jadi nggak perlu ribet login lagi karena akun Netflixnya udah disediakan. Terus karena smart TV kalian bisa langsung cek aplikasi-aplikasi lainnya. Terus untuk ranjangnya, ini ranjangnya aku pilih tipe twin, tapi sayangnya ternyata kalau di pelataran ini maupun hotel ataupun resort, tipe twin mereka ini di ukuran 100. Jadi kalau misalnya menurut aku tuh standar bintang 5 biasanya 120 sampai kalau misalnya emang ada yang menyediakan di 160 twinnya, tapi ternyata kalau di sini dia di ukuran 100. Lalu tadi yang lucu itu welcome greetingsnya ditulis di daun gitu, jadi benar-benar unik banget sih menurut aku. Lalu kita beranjak ke sebelah kanan ada meja, dan untuk wine di sini wine-nya itu berbayar ya guys, jadi bukan complimentary. Kita lanjut ke belakang tempat tidur. Di sini ada meja dan lemari. Kita cek dulu mejanya. Jadi di sini udah disediakan welcome snack kayak snack tradisional gitu, beserta ada kacang dan kue dan tentunya fruit basket. Jadi kayak ada buah-buahan. Untuk snack-snack yang tadi itu berbayar ya guys, bukan complimentary. Terus yang unik di sini tuh tadi ada mesin tik segala, itu lucu banget. Terus kita beranjak untuk kulkasnya, untuk fridge-nya itu berbayar juga guys untuk minuman-minumannya. Tadi di bawah meja itu juga disediakan tempat sampah. Lalu kita langsung lihat di ini disediakan telepon juga, sama ada lotion biar nggak digigit nyamuk guys. Jadi ada lotion anti nyamuk juga disediakan. Karena kan di depan villanya ini kayak kebun-kebun gitu kan. Nah di sini juga disediakan ada semacam kursi dari rotan gitu, unik banget. Kita cek ke minibarnya, disediakan teh, Dilmah, jasmine, ini banyak banget, ada jasmine sama yang English breakfast beserta creamer dan gulanya. Lalu disediakan juga ada Nescafe Dolce Gusto, jadi ini kopi instan beserta alatnya. Terus di sini kalian nggak perlu takut karena bukan disediakan botol-botol minuman, tapi langsung dispensernya guys. Jadi kalian bebas mau refill berkali-kali. Nah ini tadi driver bagi yang nganterin kita ke kamar ngejelasin. Pas kita baru sampai kamar ngejelasin disediakan ada apa aja nih tuh. Dia emang bener-bener helpful banget sih guys bapaknya. Dia juga ngasih tahu di lemari ini kayak di sini ada safety box tuh. Terus di lemarinya banyak banget sih pintu-pintunya. Ada kimono juga, ada slippers, laundry bag. Ini kimono lagi, ada payung, hair dryer, terus slippers. Dan di pintu lemari selanjutnya, pelataran ini juga menyediakan tas. Tapi tas ini khusus dipakai di saat menginap di pelataran. Jadi untuk kalian yang mau keliling-keliling fasilitas di pelataran bisa langsung pakai tas ini. Next kita intip bedroomnya. Untuk kamar mandinya ini spacious banget ya, cukup luas menurut aku. Untuk cerminnya disediakan 2, wastafel disediakan 2. Lalu di sini juga ada hanger untuk handuk-handuk. Dan ada bathtubnya juga. Bathtubnya ini luas dan udah disediain banget nih bubble bath, loofah dan bath saltnya. Jadi bener-bener udah lengkap deh, kita nggak perlu ribet-ribet buat bubble bath atau bath salt lagi. Di samping bathtub ada standing mirror full body. Terus selanjutnya kita lihat amenities-nya. Untuk amenities-nya ini tergolong lengkap ya guys, apalagi bintang 5. Yang unik di sini adalah disediakan juga equal. Sebenarnya equal ini mungkin untuk air untuk gosok gigi ya, tapi sayang aja jadi
untuk air gelas dan kita pakai air dispenser tadi. Terus di sini juga disediakan kayak tumbler, jadi tumblernya ini hanya boleh dipakai saat kita menginap di pelataran guys. Jadi mungkin untuk yang mau beraktivitas menikmati aktivitas di pelataran ini bisa pakai tumbler yang disediakan. Tadi ada toiletnya ini belum smart toilet. Terus untuk showernya juga disediakan shampoo, shower gel beserta conditionernya. Ini beneran wangi banget sih guys. Jadi amenities mereka ini wangi-wangi banget. Dan yang aku suka adalah ketika aku masuk ke dalam kamar, mulai dari dalam villa dan dalam kamar mandinya, mereka ini bener-bener wangi banget, wangi yang tradisional tapi enak, sejuk, menenangkan gitu sih, calming dari kayak lilin aromaterapinya. Oke, kita sekarang lanjut ke afternoon tea. Nah, waktu kita mau ke afternoon tea, ternyata bapak driver baginya itu sekalian mau ngajak kita buat keliling lagi nih guys. Jadi tadi ngelewatin fasilitas zoo juga ya, kayak mini zoo gitu. Terus ada lapangan tenis basketnya. Pokoknya ini untuk luas dari pelataran ini luas ya guys, dan emang berasa puas karena di sini juga sampai ada kandang rusa gitu, lucu banget, dan kita bisa ngasih makan rusanya. Dan sekarang kita akan afternoon tea di Patio Restaurant. Nah, untuk kalian mungkin yang mau afternoon tea-nya juga mungkin di villa aja gitu, kalian udah PW, udah males keluar villa, mereka juga menyediakan opsi untuk afternoon tea-nya di villa guys. Tapi karena kita emang kepengen melihat suasana sore di pelataran di Patio Restaurant ini, jadi kita afternoon tea-nya sekalian di sini aja. Jadi Patio Restaurant ini adalah restoran mereka dimana kita bisa breakfast, lalu afternoon tea, dan kalau misalnya mau pesan menu dari Patio Restaurant yang tersendiri juga bisa guys di sini. Dan yang unik adalah di sini disediakan teropong yang mengarah langsung ke Candi Borobudur guys tuh. Jadi bisa ngelihat langsung Candi Borobudur dari teropong itu, bahkan orang-orang yang lagi ngantri naik pun kelihatan. Nah, ini menu dari Patio Restaurant. Menunya ini ada Indonesian, ada juga Western sih guys. Tuh, bermacam-macam banget, dan untuk harganya sih ya standar bintang 5 ya guys. Nah, untuk afternoon tea ini mereka itu nanya ke kita mau disediakan teh atau kopi, atau kalau mungkin kita lebih suka yang coklat juga mereka juga nyediain guys. Jadi kayak hot chocolate maupun ice chocolate juga bisa di sini. Sekarang kita lihat di dalam. Nah, untuk sebenarnya itu guys, saat afternoon tea mereka dari pelataran ini aktivitasnya ini bisa macam-macam saat afternoon tea. Kadang ada yang batik, ada juga yang jamu. Nah, saat aku kesini kebagiannya yang gamelan. Jadi ada bapak-bapak yang main gamelan, dan sebenarnya tuh kita juga bisa untuk belajar gamelannya. Nah, untuk suasana Patio Restorannya kayak gini. Jadi ada swimming pool juga. Ini yang public, bukan yang private. Jadi kalau misalnya mungkin mau explore swimming pool, nggak cuman yang ada di villa kita bisa berenang di depan Patio Restorannya ini. Jadi untuk swimming pool yang itu emang untuk tamu-tamu hotel yang pengen berenang di dekat Patio Restoran dan mungkin menghadapnya ke Borobudur tadi tuh. Nah, sebenarnya saat aku mau berkunjung ke pelataran ini kan pasti aku mencari-cari dulu nih review terkait pelataran ini, misal untuk fasilitas dan berbagai macamnya. Nah, setahu aku tuh mereka sebenarnya katanya setiap villa itu mempunyai private butler tersendiri. Nah, tapi ternyata saat aku sampai ke sini mereka karena lagi di tahap renovasi, jadi mereka nggak maksimal hasil butler yang disediakan itu sharing butler. Jadi tetap aja pelayanan mereka maksimal walaupun sharing butler. Tapi dari aku sendiri sebenarnya butler itu nggak terlalu terpakai sih ya di aku. Nah, untuk menu-menu di afternoon tea-nya ini sebenarnya mereka bukan buffet, tapi langsung disediain aja di meja kue-kue tradisional. Dan ini lucu banget sih menurutku, dan lengkap juga kue-kue tradisionalnya. Dan untuk minumannya juga kita bisa refill guys. Jadi emang enak banget ya di sini, dimanjain banget. Oke, karena tadi kita langsung afternoon tea belum sempat review area samping villa, ini kita sekarang review area samping villa, yaitu ada dining room. Jadi semacam
ruang makan gitu ya guys. Jadi disediakan meja panjang beserta 4 kursi tepat di samping villa. Nah, karena setelah afternoon tea, setelah makan kita ngerasa kayaknya pengen istirahatin badan, akhirnya tadi aku ngisi bathtub beserta bubble bathnya. Dan ternyata yang unik di sini adalah mereka nyediain juga congklak, permainan tradisional. Ini beneran yang kayak flashback banget sih zaman kecil. And good morning, keesokan harinya aku tuh udah booking activities dari mereka. Jadi ini complimentary activities di mana kita bisa keliling Borobudur Village menggunakan double decker bagi carnya mereka. Jadi kita keliling desa-desa di Borobudur ini naik mobil double decker, dan ini aku naik di lantai atasnya. Dingin sih ya guys, masih cuaca pagi tapi dingin yang adem gitu, karena emang sambil mata tuh dimanjain sama view yang seijo, seasri ini, yang bener-bener bikin wah ini sih the real healing sih guys kalau nginep di pelataran. Dan ternyata kita tuh bukan cuma sekedar diajak keliling-keliling desa Borobudur aja, tapi kita ditawarin, jadi tadi ditawarin mas-masnya itu kita mau ke penangkaran lebah madu atau ke aku lupa satu lagi apa, kalau nggak salah tanah liat. Tapi karena aku udah ngelakuin tanah liat di kemarin hari pakai tur VW, jadi sekarang aku penasaran banget yang bagian lebah madu ini nih. Jadi di sini kita dijelaskan dari mana itu madu berasal, terus bagaimana para lebah ini berkembang biak menciptakan madunya, termasuk kayak apa itu ratu lebah, bagaimana ternyata tuh di dalam satu box tuh cuma ada satu ratu lebah. Ini beneran unik banget sih guys, walaupun ngeliatnya tuh aku sebenarnya kayak geli-geli dikit ya, agak ngeri-ngeri juga tiba-tiba ini lebah takutnya tiba-tiba terbang atau gimana. Tapi ternyata dijelasin juga kalau lebah itu asalkan kita nggak nyerang duluan atau kayak nggak bikin gerakan yang seakan-akan mau menyerang mereka, mereka bakal ya aman aja di dekat kita gitu. Mereka nggak bakal nyerang, nggak bakal gigit, nggak bakal nusuk atau apapun itu. Jadi ini lebah madunya guys, ini unik banget sih. Tapi sayangnya itu kan sebenarnya sarang lebahnya ini juga bisa dimakan ya guys. Tapi sayangnya waktu itu lagi nggak musim, jadi cuman ada 3 bulan sekali gitu. Nah ini aku di videoin sambil megang kayak pegang para lebah-lebahnya. Ini sebenarnya ngeri-ngeri dikit ya, makanya itu kelihatan kaku banget. Terus setelah itu kita disuruh cobain berbagai macam madu nih guys. Jadi walaupun kesannya cuman kayak madu doang, tapi madu tuh ternyata ada berbagai macamnya gitu guys. Termasuk madu pun beda-beda gitu rasanya di setiap wilayah yang tempat mereka dikembangbiakan. Kayak ini aku nyobain satu-satu, kayak ada madu yang ditambahin sama bee pollen kayak makanan para lebahnya itu. Terus ada juga madu yang ditambahin beberapa ekstrak-ekstrak yang bikin setiap madunya itu punya khasiatnya tersendiri. Ini madunya tuh ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, ada juga yang rasanya cenderung pahit. Ini suatu experience sih guys, karena biasanya kan kalau aku nyobain madu itu cuma madu aja, tapi ternyata di sini tuh wah madu tuh ternyata ada kayak backgroundnya tersendiri gitu, terbuat dari apanya. Nah setelah emang kita di penangkaran lebah madu ini, dan aku juga akhirnya sempat beli juga karena emang khasiatnya bagus banget katanya. Kita juga ditungguin sama driver bagikarnya buat ya keliling-keliling desa Borobudur ini lagi. Dan sekarang kita lagi lewatin tempat pembuatan tanah liat itu yang kerajinan gerabah. Nah kemarin tuh aku udah di sini bikin vas bunga, tapi makanya aku setelah karena di sini udah pernah nyobain, jadinya tadi ke lebah madu aja. Dan yang unik di sini tuh aku baru ngeliat suasana paginya di tempat kerajinan gerabah ini, dan ternyata ada semacam kayak pasar tradisional gitu. Jadinya kayak pasar kecil-kecilan yang jual sarapan tradisional, snack-snack tradisional tadi. Ini beneran yang kayak wah seru banget sih ngeliat ini.
And oke, setelah kita puas keliling-keliling desa Borobudur lewat naik double decker car ini, kita balik lagi ke pelataran Borobudur Hotel and Resort. Oke, jadi di sini aku juga pengen nunjukin kalau kalian yang mau spa, di sini juga disediain spa ya guys. Tapi aku nggak sempat ngeliat ke sini karena emang aku di sini cuma 1 malam. Jadi emang kalau mau puas sebenarnya 2 malam sih guys buat nikmatin semua aktivitas yang ada di pelataran ini. Jadi sekarang kita ke Animal Sanctuary-nya aja, kayak mini zoo dari mereka. Nah di sini lucu banget ada kambing. Tapi kambingnya tuh kayak kambing kurcaci gitu guys. Jadi lucu banget. Bener-bener gemes banget deh di sini. And next kita lihat, jadi di sini mereka juga ada semacam kayak kandang burung yang besar banget. Ini ada berbagai macam burung termasuk kakatua. Yang lucu banget tuh kakatua sih guys. Aku selalu suka banget sama kakatua karena mereka tuh menurut aku pintar banget gitu, bisa niruin suara kita gitu. Lucu banget nih, kakatuanya juga banyak banget. Tapi pas aku kesana sih mereka nggak bisa ngejawab kayak halo gitu sih. Oke, di samping mini zoo mereka juga ada semacam kids club. Di sini ada jadwalnya, aktivitasnya gimana, dan di sini ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Tapi karena memang aku udah bukan anak kecil lagi, jadi oke, kita next aja. Di sini juga ada kandang kelinci. Ini lucu banget, tapi kelincinya itu kalau nggak salah pas aku lagi kesini tuh mereka malah di luar kandangnya gitu, malah kayak sedikit kabur-kaburan. Oke, selanjutnya ada juga kandang rusa. Ini lucu banget karena kita bisa ngasih makan langsung. Jadi ini rusa-rusanya lagi awalnya dikasih makan daunan dulu. Terus, nah habis itu kita baru tuh dikasih semacam wortel, beberapa batang wortel gitu buat ngasih makan langsung ke rusaknya. Dan lucu banget, mereka lahap-lahap banget makannya. Jadi menurut aku emang pelataran Hotel and Resort Borobudur ini beneran cocok sih guys kalau misalnya buat dijadikan resort untuk keluarga, karena lengkap banget activities untuk keluarganya, untuk para keluarga bisa ngejalanin bareng-bareng, lakuin bareng-bareng. Dan ini lucu banget tuh, mereka bahkan ada yang sampai berantem saking berebut makanannya. Jadi ada timun dan ada wortel guys, lucu banget sih. Nah yang aku bilang kelincinya tadi tuh lagi kabur ini guys, jadi kayak tiba-tiba ada kelinci di luar kandang mereka, tapi itu mereka tuh kayak takut gitu kalau dideketin, jadi kayak mesti pelan-pelan, itu pun mereka langsung kabur lagi tuh. Oke, setelah puas nikmatin aktivitasnya, termasuk tadi kita juga badminton sama basket, sekarang waktunya breakfast di kamar. Jadi ini aku request breakfast di kamar aja, dan aku udah milih beberapa menu, termasuk kayak ada tadi egg benedict, terus ada nasi uduk pelataran, soto, ini juga ada pancake dan beberapa bakery. Ada juga American breakfast, yaitu omelet dan sosis-sosis. Ya pokoknya karena kemarin kan aku videoin tuh waktu pas udah sore udah gelap ya guys. Ini waktu pagi harinya beneran enak banget sih guys. Itu suasananya bener-bener juara deh buat healing. Jadi buat kalian yang emang niatnya tuh buat nyari tempat healing, nyari hotel healing yang fasilitasnya oke, aktivitasnya oke, terus juga pastinya pelayanannya juga ya guys. Kalau kalian belum mau merasakan service yang emang bintang 5, real bintang 5 tuh emang pelataran sih. Nah karena di awal video aku udah bilang kalau di video ini aku akan review pelataran secara lengkap. Jadi sekarang aku bakal tunjukin kalian bagaimana pelataran hotel nih guys. Kemarin udah yang resort, sekarang aku bakal review yang hotelnya ini. Jadi aku minta ke resepsionisnya kalau aku ingin melihat tipe kamar tertentu di pelataran Hotel Borobudur ini. Untuk bagian lobbynya di sini ya guys, sama seperti tempat check-in di resort. Karena ini memang lobby hotelnya, karena kalau resort kan harusnya check-innya beda lagi. Nah kali ini aku langsung diantar sama mbaknya langsung untuk melihat kamar. Nah tipe kamar yang sekarang lagi aku lihat ini ada di tipe Deluxe Premier. Jadi kalau pelataran Heritage ini punya kamar Deluxe, Deluxe Premier, Suite sama Founder Suite. Nah kalau misalnya Deluxe Premier ini memang kamarnya lebih luas dibanding Deluxe, karena dia ada di 45 meter persegi, sedangkan kalau di Deluxe cuma di 35.
Ini pemandangannya langsung arah ke lobi, jadi pemandangannya bagus banget ya, sawah dan bukit menoreh. Lalu untuk lebar tempat tidurnya ada di sama kayak resort di 100 kali 200. Ini dan ada smart TV juga, kamarnya juga bisa connecting. Lalu kita lihat di kamar mandinya. Kalau kamar mandinya ini dia gak ada shower room terpisah, jadi shower roomnya ini gabung sama bathtub guys. Tapi wastafelnya tetap ada 2 dan amenitiesnya juga gak jauh beda sama tipe resort. Dan sekarang aku lagi kebetulan juga mau lihat yang tipe founder suite nih guys. Jadi tipe founder suite ini tipe tertinggi dari pelataran Heritage Borobudur ini, dimana lebarnya luasnya itu sekitar 80 square meters. Ada living room juga, tadi ada juga kayak mini kitchen. Terus pemandangannya juga langsung ke Bukit Menoreh, dan tempat di kamar tidurnya pun juga luas banget. Ini yang tipe king bed. Tuh cantik banget sih guys, bener-bener kerasa banget kesan heritage-nya. And kita lanjut di kamar mandinya. Juga kamar mandinya ini spacious banget, luas banget juga. Ada 2 wastafel terpisah, shower room, toilet, dan ada bathtubnya juga cantik banget sih guys. Oke, tadi udah awalnya udah pelataran resort, lalu lanjut ke pelataran heritage yaitu hotelnya. Dan sekarang kita bakal review langsung juga tempat restoran breakfast. Salah satu restoran breakfast yang gila, pemandangannya bagus banget sih guys. Ini bener-bener viral banget karena kalau udah breakfast di sini tuh kita dimanjain dengan pemandangan 6 gunung langsung yang berada di Magelang. Jadi sekarang kita akan langsung review di pelataran 6 Langit. Jadi ini letaknya juga di Bukit Menorehnya, dan di sini kita awalnya ditanya dulu. Jadi kita memang harus bikin reservasi dulu ya guys. Jangan lupa kalau emang kita mau ke 6 Langit ini bikin reservasi dulu, karena di awal tuh harus ditanyain guys sama petugasnya atas nama siapa reservasinya. Dan ini aku udah bikin reservasi. Sebenarnya idealnya itu ke 6 Langit itu kerennya kalau kita sekalian ngeliat sunrise. Tapi sayang banget ini aku datangnya itu sedikit terlambat karena mataharinya udah kelihatan. Tapi nggak apa-apa, kita tetap ngeliat view dari atas Bukit Menoreh ini, karena walaupun nggak dapat sunrise tapi ya tetap dapat cantiknya view 6 pegunungan lah ya. Nah, kalau kalian ke pelataran 6 Langit ini, jangan lupa kalian tetap harus ngeliat satu, jangan ngikutin Google Maps, karena Google Maps tuh ngaco banget. Kalian bakal diarahin ke jalan-jalan kecil. Jadi ikutin tanda yang udah disiapin sama pelataran. Jadi di pinggir jalan itu bakal kelihatan kok kayak pintu masuk sekitar 500 meter lagi, 400 meter lagi. Lalu kalau kalian kesini juga, kalian tetap harus persiapin keadaan mobil kalian, karena nih jalanannya bener-bener kecil, berkelok-kelok, nanjak. Jadi pastiin keadaan mobil kalian juga emang cocok dan fit untuk naik di yang lumayan agak ekstrim ini. Nih kita sekalian ngetes juga apakah Alphard bisa melewati jalanan yang berkelok-kelok, kecil, nanjak kayak gini. Tapi untungnya aman lah ya guys. Terus kita juga di sini tenang aja kalau kalian takut nanti takutnya pas-pasan sama mobil lain, itu enggak, karena di awal juga udah ada petugas yang walkie-talkie itu dia bakal yang ada alurnya tersendiri. Jadi kalau misalnya kita naik itu gak akan ada yang turun. Paling kita bakal agak susahnya kalau kita pas-pasan sama motor atau sepeda dari orang-orang yang tinggal di sini langsung guys. Jadi ada memang aksesnya ini gabung dengan perkampungan yang ada di bukit ini. Nah tadi tuh kita sempat ngelewatin ada namanya Langit Khatulistiwa. Itu dia tuh semacam venue-nya di mereka. Kita bisa dipakai venue untuk wedding dan sebagainya. Tapi mungkin notes untuk pihak pelataran mungkin bisa dikasih tahu nih tadi di jalan kalau misalnya pelataran yang 6 Langit ini misalnya masih lurus ke depan, karena tadi kita sempat belok dulu ke Langit Khatulistiwa karena kita pikir itu 6 Langitnya, tapi ya oke, kita untungnya langsung ternyata masih di atas lagi. Jadi mungkin notes untuk pihak pelataran bisa dikasih sign kalau 6 Langit itu masih di atas. Oke, untuk parkiran di 6 Langit ini gak terlalu banyak sih ya guys, gak terlalu luas karena memang kapasitas restoran juga nggak yang bener-bener luas banget sih menurutku. Lalu kita langsung menuju ke restonya, dan di awal kita masuk ke restonya ini memang langsung ditanya juga sama petugasnya reservasi atas nama siapa, untuk memastikan lagi kalau kita sudah reservasi dan sudah dipersiapkan, karena kita kan sebenarnya ada paket-paketnya dan paket-paketnya akan aku lampirin di bawah ini.
Nah buat viewnya ini walaupun aku nggak dapat sunrise tapi cantik banget sih guys, tetap kelihatan apalagi kayak pemandangan dari gunung-gunungnya dan kelihatannya tuh kayak ada lautan awan gitu gak sih, tuh lucu banget kayak kabut-kabut awan-awannya itu cantik banget sih guys. Nah jadi kalau kalian mau breakfast di pelataran, mereka ini menyediakan ada menu breakfastnya tersendiri yaitu breakfast set. Dimana kalau kalian mau datangnya jam breakfast, kalian bisanya cuma pesan menu ini doang guys. Sebenarnya mereka ada menu ala carte juga tapi itu nggak tersedia saat breakfast. Nah untuk menu breakfastnya ini guys, dia ada berbagai macam pilihan, yaitu kita bisa milih antara continental breakfast, Indonesian breakfast, dan American breakfast. Nah sebenarnya kalian di sini juga bisa buat pilih kalau kalian mau yang langsung breakfastnya itu di tebing, di pinggirnya itu jadi dapat view yang lebih bagus, itu juga ada paket berbeda. Lalu kalau kalian mau floating breakfast juga boleh banget, tapi aku lebih milih yang ini karena aku cuman agak takut kalau tiba-tiba hujan, dan ternyata bener aja waktu aku kesini tiba-tiba hujan. Jadi oke, kita nggak terlalu ngerasa agak kecewa banget lah kalau misalnya kita breakfastnya ngambil yang di meja pinggir aja, nggak usah yang di pinggir tebing itu. Dan sekarang waktunya breakfast. Jadi kemarin aku pilih 2 continental breakfast, satu Indonesian dan satu American breakfast. Nih jadi ini makanan-makanannya guys. Untuk rasa makanannya sih cukup enak ya menurut aku, dan lumayan berasa gitu. Ini aku pesan pesan soto, terus ada salmon toast juga, ada nasi kuning, dan tadi nyobain juga American breakfastnya, jadi enak sih. Terus buat kalian yang memang nanti bawa kids, ini juga disediakan kayak decorating cookies, jadi kita bisa ngedekorasiin cookiesnya. Ini aku tetap nyoba aja karena menurutku ini cocok juga buat dessert setelah makan, jadi kita bisa dekorasiin. Dan ini juga mereka menyediakan gelato, kalau nggak salah di harga berapa ya, 45-60 per scoopnya sih gelatonya, dan macam-macam rasa. Nah buat di sini juga tenang aja, pastinya ada toilet juga. Ini aku juga sekalian videoin toiletnya. Dan ini adalah penampakan restonya. Resto ini luas sih guys sebenarnya. Kayak kalau misalkan nanti emang mau bikin event juga di sini juga cocok banget karena restonya ini cukup luas. Dan ternyata kalau misalnya kapasitas pengunjung saat breakfast itu misal lebih dari 20 nama, mereka ini bakal ada buffetnya gitu guys. Tapi karena di hari aku datang itu gak sampai 20, jadi tetap breakfast set. Ini tempatnya juga ada di atas juga, dan ini kalau misalnya ada, mereka kan juga menyediakan ada kolam renang di sini. Jadi ada kalau kalian mau floating breakfast di sini juga mereka tadi ada menunya. Untuk breakfast di 6 Langit by Pelataran ini menurutku memang rasanya enak. Dan untuk paket yang aku ambil itu kan di harga 2,5, itu belum net sih, 2,5 per orang. Menurutku itu masih kayak oke, kita memang membayar makanan dan tentunya membayar view-nya yang kita lihat. Tapi kalau memang kita ngambilnya yang breakfast di tebing ini, itu kalau nggak salah di harga 1 juta per orang, dan menurutku itu sedikit. Kalau bukan untuk dibikin konten atau dibikin memang ada event atau mungkin ada special moments ya, mungkin breakfastnya ini dalam mereka ulang tahun, itu aku mungkin next time aja kali ya. Tapi penasaran juga sih. Nah setelah tadi dari 6 langit, kita juga penasaran banget dengan Langit Khatulistiwa ini guys. Jadi kayak yang di venue yang aku bilang tadi di bawah 6 langit ini. Nah ini untuk pintu masuknya ini emang udah cantik banget sih. Jadi kayak kalau kalian kalau misalnya juga mau milih untuk makan di sini, mungkin untuk breakfast or dinner, mereka juga bisa ya guys di sini, asalkan kalian udah reservasinya beberapa hari sebelumnya, karena pastinya mereka harus menyiapkan beberapa halnya terlebih dahulu. Jadi kalau Langit Khatulistiwa ini venue-nya benar-benar didesain. Aku suka banget sama interior desainnya karena cantik banget sih guys, dan emang cocok dengan image pelataran itu tersendiri sih menurutku. Lalu yang gongnya adalah kalau misalnya kita lihat keluar dan
tada, ini sayang banget abis hujan jadi emang kelihatannya berkabut banget, tapi ini bagus banget guys. Jadi kalian tuh bisa ngeliat Gunung Sumbing, macam-macam gunung di pelataran ini, dari pelataran Syailendra ini, Enam Langit maupun Langit Katulistiwa. Dan di bawah itu venue-nya guys, jadi sering banget ada beberapa orang yang memilih untuk mengadakan wedding di sini, dan venue itu yang di bawah tadi. Jadi itu cantik banget sih guys. Sebenarnya kita ditawarin apa kalau kita mau lihat ke bawah, tapi kan emang hujan jadi menurutku yaudah di sini aja. Karena di sini pun udah cantik banget sih guys, walaupun belakangnya tuh kabut semua. Oke, sekian review aku soal pelataran Borobudur, mulai dari pelataran resort, pelataran heritage hotel, sampai ke Enam Langit by Pelataran ini. Kalau menurutku resortnya itu bener-bener cocok buat kalian yang nyari tempat healing, bener-bener butuh rehat dari hiruk pikuk kota, butuh tempat healing yang view-nya itu memanjakan mata. Cocok banget kalian, emang once in a lifetime kalian mesti nginep banget sih menurutku di pelataran resort. Apalagi tipe villa yang aku pilih pun modern villa, dan itu menurutku emang villa yang paling cocok dengan aku karena tipe villa yang menggabungkan unsur tradisional dengan modern. Untuk dari segi makanannya juga enak-enak pelataran ini, tapi mungkin next time mungkin bisa lebih dibikin variasi lagi untuk breakfastnya, karena menurutku kemarin breakfast yang diberikan cukup banyak, tapi mungkin next time bisa lebih variasi lagi. Lalu untuk segi servisnya nggak perlu dipertanyakan, karena servis yang mereka berikan ini benar-benar ramah-ramah banget sih, benar-benar yang staffnya itu mengayomi kita banget sebagai tamu resort maupun hotel. Dari segi fasilitas juga udah lengkap banget sih menurut aku. Kemarin kan juga ada mini zoo, ada lapangan basket dan badminton. Itu menurutku memang cukup cocok untuk jadi hotel family. Tapi kalau mungkin disebut sebagai yang family banget itu belum banget, karena menurutku mereka masih bisa nambahin beberapa activity yang juga bisa dilakukan oleh keluarga gitu loh guys. Jadi kayak kemarin waktu pas kemarin aku afternoon tea kan itu ada activity gamelan, tapi mungkin bisa dibikin lebih kayak wah ini bener-bener activity yang bisa dilakukan banyak orang, karena kemarin tuh banyak yang gak ngeh kalau misalnya gamelan tuh kita juga bisa belajar gamelan dari si bapaknya. Lalu karena aku datang ke pelataran resort ini pas mereka lagi renovasi, jadi menurutku pengalaman yang aku dapatkan tuh gak 100%. Jadi tetap memuaskan aku, tapi mungkin cuma di 80-90%, karena masih ada hal yang sedikit mengganjal gitu. Kayak kemarin kan harusnya kita check innya di resortnya gitu, di bangunan resortnya, tapi kita lagi akhirnya check innya di bagian hotelnya. Lalu harusnya kita yang awalnya itu ada dikasih kayak wet towel, terus dikasih ada welcome massage. Itu kemarin gak aku dapetin saat aku check in di hotel itu. Lalu waktu pas aku kemarin konfirmasi soal butler itu maksud aku tuh di awal aku check in tuh nggak ada konfirmasi kalau misalnya sekarang udah nggak pakai private butler, yaitu yang satu villa tuh satu butler, tapi sekarang sharing butler. Itu aku dapet informasinya saat aku konfirmasi ke mereka. Dan ada beberapa yang mungkin kayak tadinya tuh harusnya di samping patio restoran mereka ada kayak venue kecil gitu yang emang buat activity lain-lainnya, tapi kemarin lagi direnovasi. Jadi emang pengalaman yang aku dapatkan mungkin ada sedikit ngeganjil, gak 100%, tapi tetap memuaskan sih guys. Jadi kalau aku ingin balik lagi, tentunya aku akan balik lagi ke pelataran dan nyobain beberapa hotel pelataran yang ada di Indonesia ini. Jadi untuk apakah ingin kembali atau enggak, pastinya kembali lagi sih guys. Apalagi kalau misalnya memang nanti sudah 100% selesai renovasinya. Oke, thank you so much buat pelataran hotel and resort, pelataran Borobudur Hotel and Resort atas experience-nya menginap di kalian. Dan thank you so much for all of you guys yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga
video ini bisa membantu kalian dalam mencari penginapan yang oke di daerah Borobudur. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan kalau misalnya kalian ada hal yang ditanyakan, jangan lupa juga komen ya guys. Thank you for watching and see you on our next video. Bye bye.